Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah bulan-bulan yang mulia akan kita lalui kalau seandainya kita panjang umur. Rajab bulannya Allah. Di dalam Rajab ada Isra wal Mi'raj. Alhasil ada perintah yang mulia dari Allah tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita akan masuk bulan Sa'ban. Di dalam bulan Sa'ban ada apa? Ada nisfu Sa'ban. Nisfu artinya pertengahan, setengah. Sa'ban artinya bulan, artinya setengah bulan. Apa di dalam setengah bulan tersebut? Yaitu tanggal 15. Di situ akan Allah angkat amal-amal kita, akan diganti catatan-catatan amal kita yang lama dan diganti dengan yang baru. Maka malam nisfu Sa'ban disebut malam baro'ah. Malam nisfu Sa'ban pergantian amal. Bahkan ada keterangan menyampaikan dulu, dulu, ini dulu, Bu, dulu kiblat kita ini ke Baitul Maqdis. Dulu Baitul Maqdis itu sebagai kiblat kita. Nah, di dalam malam nisfu Sa'ban menjadikan satu perpindahan kiblat kita menjadi ke Mekah, yaitu di Ka'bah. Nah, itu diantaranya ada salah satu keterangan. Makanya di malam nisfu Sa'ban di tanggal 15 silakan di situ ulama-ulama kita, istimewa ulama-ulama kita menyarankan kepada kita untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak minta ampun. Insya Allah di malam tersebut Allah ampuni segala dosa-dosa kita, kecuali dia yang mensekutukan Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai musyrik, jangan sampai mensekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan sekali-kali minta selain kepada Allah. Yang demikian tidak akan sedikit pun ia, jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak akan dapat. Na'udzubillahi min. Yang kedua, mereka yang tidak mau berdamai dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan sahabatnya saat ia punya masalah. Tidak mau tidak mau saling memaaf-maaf, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam nisfu Sa'ban biasanya kita dianjurkan baca Yasin 3 kali. Yang pertama supaya umur panjang, digampangkan rizki dan dijauhkan dari balai. Malam nisfu Sa'ban, dan insya Allah kita setelah Sa'ban berjumpa dengan bulan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Ternyata di dalam bulan Ramadan pun ada yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Berapa berarti? Sama dengan 83 tahun. Siapa mereka yang mau ibadah di malam bulan Ramadan rutin terus? Saat itu terjadinya Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83. Yang jadi pertanyaan buat kita, nyampe enggak umur kita sampai 83 tahun? Kalau ngikutin Nabi cuma 63 tahun, betul? Betul apa betul? Bisa jadi kita enggak akan sampai 83 tahun ya. Makanya oleh karenanya di dalam malam Lailatul Qadar biasanya datangnya keterangan ulama itu di malam-malam ganjil. Di situ berbanyak kita ibadah kepada Allah, banyak baca Al-Quran, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, jadi kalau seandainya kita berbicara tentang Rasulullah itu tidak akan bosan dan tidak akan ada habisnya. Makanya tadi Ustadz Ahmad sudah menjelaskan, Nabi itu Bu, kalau berwudu, ini sedikit saya menyambung beliau, itu enggak pernah ada tetesan air yang jatuh ke bawah. Beda dengan kita kalau berwudu habis tuh air. Makanya pantas kalau seandainya Jakarta itu banjir karena kita boros air, betul-betul. Nabi itu kalau wudu sangat-sangat irit. Bahkan tidak ada sedikit pun air yang menetes.
Ada kejadian suatu ketika Nabi itu berwudu, ada satu tetesan air yang menetes, itu sama para sahabat itu ditungguin di bawahnya. Tangannya itu pada begini, Bu. Karena mengharapkan tetesan air yang dari mukanya Rasul, wajahnya Nabi itu netes ke tangannya, nanti akan diusap ke mukanya. Tapi jarang itu terjadi. Sekali terjadi, dapat satu sahabat dielap di mukanya, lalu muka sahabat tersebut diambil lagi, ditepuk lagi sama sahabat lagi, sampai benjut tuh muka. Coba bayangin, makanya kalau seandainya kita di zaman Rasulullah habis di muka, satu tetes dapat dilapi mukanya. Itu sahabat juga pada pingin mendapatkan keberkahan. Karena apa? Tetesan air yang turun dari mukanya Rasulullah, dari wajahnya Rasulullah itu berupa cahaya barokah. Kalau kita beda, makanya kenapa air banyak sekali ke muka kita, karena melunturkan dosa kalau kita. Ya Bu, makanya kalau kita berbicara Nabi nggak akan ada habisnya. Subhanallah, banyakin sholawat, insya Allah kita dicinta oleh Nabi. Mohon maaf, bukan saya sombong. Dulu saat saya ngaji, saat saya mesantren, saya dapat ijazah sholawat dari guru saya, suruh mengamalkan, dan alhamdulillah rutin saya amalkan. Tiap malam 500. Sholawatnya enggak panjang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi washabihi wasallim. Padahal sholawat tersebut saya tujukan untuk supaya suara bagus. Saya minta ijazah dari beliau supaya suara bagus. Tapi alhamdulillah berkah, ada hasil. Tapi dengan pengamalan yang rutin yang saya amalkan, subhanallah, bukan sombong, mohon maaf, bukan tak kabur, bukan ujub, bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Subhanallah. Jadi satu kisah saya yang terjadi pada saya sekali-kalinya sampai terharu, saya sampai nangis. Dalam terbangun, di situ banyak para wali, ya. Datang Rasulullah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena berjumpa dengan Rasul dalam mimpi itu tidak bisa direkayasa, hati yang berbicara. Saat menunduk, di situ ada cahaya yang datang, hati berbicara, Rasulullah datang. Nah, makanya nanti kalau kita mau mengamalkan sholawat, perbanyak sholawat, tidak hanya syafaat Nabi, dicintai Nabi, tapi bisa jadi segala urusan kita itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tidak akan diijabah oleh Allah kalau tidak ada sholawat. Bisa jadi di sini pengajian rutin terus istiqomah, bisa jadi apa yang kita niatkan dan apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim.